Contoh pada anak-anak. Gimana kita berperilaku sama anak-anak? Adab sama anak-anak gimana? Berlemah lembut, kasih sayang. Nabi sedang khutbah, masuk Hasan Husain ke dalam. Belum lagi kuat kakinya tegak jatuh. Nabi turun dari khutbah, dari mimbar, digendong Hasan di tangan kanan, diambil Husain di tangan kiri. Nabi berkhutbah dengan menggendong dua cucunya. Anak Zainab namanya Umamah, pernah dibawa sholat oleh Nabi. Umamah itu perempuan, dibawa sholat oleh Nabi. Begitu Nabi mau ruku, ditaruhnya. Begitu Nabi mau sujud, tegak lagi, digendongnya. Ini kalau ada pernah nengok ada orang sholat sambil gendong anak di belakang, gimana tuh Pak Ustaz? Boleh, cuma ada ulama yang menyebut itu dalam sholat sunnah. Sholat wajib tidak. Kita tak fokus bicara khilaf itu, tapi yang kita fokuskan adabnya. Jelas ya? Nah, adab sama suami gimana Pak Ustaz? Ini trailer ya. Adab sama suami gimana Pak Ustaz? Sama suami, Khadijah menikah dengan Rasulullah selama 25 tahun. Sekalipun suara Khadijah tak pernah lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Kalau Nabi suaranya 7, Khadijah itu 5. Kalau Nabi itu 5, Khadijah itu 4. Terus ke bawah macam itu. Allah Pak Ustaz, itu kan istri sama suami. Kalau adab suami sama istri gimana Pak Ustaz? Ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kami ya Rasulullah? Khairukum, yang terbaik di antara kalian, li ahli, yang paling lembut kepada istrinya. Ini kajian ini buat bapak-bapak, insya Allah ada juga nanti. Di mana bapak-bapak yang keras-keras sama istri, yang kasar-kasar sama istri, maka mudah-mudahan hadir di majelis Adabul Quran jadi lunak dia. Lunak, bukan melambai. Ini ada juga. Ada bapak itu hadir yang lembut, terlalu lembut. Nah, itu tak boleh. Kalau terlalu lembut, melambai ujungnya. Makanya bapak-bapak tak boleh pakai sutra. Ibu sekaya apapun jangan belikan suami sutra. Tahu ibu sutra? Dari ulat sutra itu dibuat, itu lembutnya luar biasa. Kenapa tak boleh? Karena ternyata kain sutra itu memicu hormon feminim. Ya, yang tak boleh laki-laki. Tengok kami, laki-laki ini semua ini. Jantan semua ini. Ya, kalau berjalan pahanya tak rapat. Bencong-bencong kalau berjalan pahanya rapat. Jelas ya. Itu karena terlalu banyak pakai sutra. Ya, jadi bapak-bapak tak boleh pakai sutra, karena kalau pakai sutra jadi lembut dia. Ustadz apalagi? Kami sama Ustadz Daud, Ustadz beli gamis Ustadz, jangan pakai sutra. Gamis biasa aja lah kainnya. Karena kalau pakai sutra, sekarang Ustadz keras. Ini haram. Besok pakai sutra 2 bulan. Ini haram. Langsung melambai. Ya. Nah, ibu-ibu bagus pakai sutra. Apalagi ibu-ibu yang memang bawaannya agak keras orangnya. Ibu tuh kareh tuh Pak Ustadz. Harus hati-hati kita. Dia keras Pak Ustadz. Sama anak keras, sama suami keras, sama kawan keras. Hadiahkan di hari ulang tahunnya baju sutra. Dipakai butuh 2 bulan, besok lembut dia. Ini mana yang ibu yang keras-keras orangnya, belilah baju sutra. Begitu cara melunakkannya, karena sutra memicu hormon feminin. Nah, apalagi adab misalnya, jangankan adab pada manusia, jangankan adab pada suami, jangankan adab pada istri, jangankan adab pada anak, jangankan adab, ada satu lagi, adab bertamu. Nah, kemarin di Baiti Janati ada kemarin ditanya ya, Bunda Fauziah, Bunda yang tanya ya, Pak Ustadz sebenarnya gimana bagusnya adab bertamu Pak Ustadz? Adab bertamu Nabi juga contohkan. Mana dalilnya? Nabi pulang diketuk oleh Nabi pintu 3 kali. Setiap ketukan assalamualaikum. Ketuk lagi assalamualaikum. Ketuk lagi assalamualaikum. Tak terdengar sahutan dari dalam. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha tertidur, capek, lelah. Nabi tak ada pembantu. Lelah, capek. Lalu Nabi tidur di luar. Mana suami ibu pernah dia tidur di luar? Karena ibu tak bukakan pintu, itu macam Rasulullah. Alah Pak Ustaz, suami saya pernah nggak saya bukakan pintu Pak Ustaz, besok saya tengok copot engselnya Pak Ustaz. Ngamuk dia. Nah,
Jadi adab bertamu gimana? Jangan lebih dari baca tapi agak keras sedikit. Tapi kalau ibu, assalamualaikum, ya tak dengarlah. Assalamualaikum, sebenarnya itu tak tepat ya. Assalamualaikum, itu harus cepat. Assalamualaikum, betul akhi ya? Kan nggak ada mat di situ kan? Ini ibu-ibu ini banyak. Assalamualaikum. Oh atuh. Nah, jadi cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ingin panjang bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum aja dah cukup. Keselamatan untuk engkau wahai penghuni rumah ini. 3 kali tak dijawabnya, pulang. Atau tunggu di luar boleh. Jangan sampai copot pula apa pintu kawan itu. Nah, apalagi adab bertamu misalnya. Kemarin kita ada bahas. Beri kabar lebih dulu itu lebih membahagiakan. Saya tanya, ibu lebih suka tamu itu datang memberi kabar dulu atau mendadak? Kenapa? Kadang ketika tamu itu datang, ibu sedang perang badar sama bapak dalam rumah. Akhirnya kan banyak mudorot nanti. Assalamualaikum, pulang aja lah. Akhirnya kawan tuh yang tak tahu menahu. Makanya ibu adab bertamu kasih kabar. Bunda Haji Erna kasih yang datang ke rumah, Pak Ustadz, besok kami mau bertamu ke rumah Ustadz tanggal sekian, bulan sekian, hari itu, jam itu. Itu elok. Jelas ya? Itu apalagi kita bahas kemarin. Ketika datang bertamu, jangan mendadak pengen ke belakang. Ini ada. Sudah tak memberi kabar. Datang masuk ke rumah, boleh ke WC sebentar. Kadang di belakang itu berserak santan, berserak batu gilingan ladu, macam-macam. Jadi kawan itu tak enjoy dia. Jelas ya? Akhirnya kita ngaji yang real-real aja. Nah itu adab namanya. Jangankan kepada manusia, pada binatang saja diajarkan beradab. Apa contohnya? Jangan engkau menyembelih binatang, kata Nabi, sebelum engkau pastikan pisaunya terasah dengan baik, tajam. Kenapa? Kalau bisa nyembelih itu 1 kali. Siapa kemarin? Buya mungkin tak salah ya. Kalau nyembelih itu sekali aja, putus. Jangan copot kepalanya, maksudnya urat makan, urat lehernya putus. Tak terasa sakit. Ini suruh 28 kali. Rasa dah itu. Macam main biola. Na'udzubillah. Ini orang berilmu. Ilmunya apa? Ilmunya ada. Bismillahi wallahu akbar. Ada ilmunya. Itu ilmu namanya. Menyembelih dengan nama Allah. Itu ilmu. Tapi bagaimana cara menyembelih tidak menyakitkan? Itu adab. Belajar itu ilmu. Tapi bagaimana setelah belajar hati kawan tak tersinggung? Itu adab. Paham? Nah, maka tajamkan pisaunya. Satu lagi apa? Saat engkau menyembelih, jangan disembelih di depan, jangan diasah pisau itu di depan matanya. Saya sebagian bapak-bapak saya tengok waktu hari raya kurban tuh, ada juga wali, dia semangatnya luar biasa nyembelih, tapi preman baru tobat. Di depan mata kambing itu diginikan, ntar lagi ya katanya, sabar aja katanya. La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Jangan asah pisau itu di matanya, di depan mata kambing, di depan mata ayam. Kenapa? Apakah engkau ingin membuatnya mati 2 kali? Mati kedua jelas setelah putus urat makan, urat napas. Mati pertama karena stres dia nengok itu. Nah, jelas ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah agak-agaknya yang akan kita bahas nanti. Adab pada guru misalnya ya. Itu sudah kita sampai. Itu adab masalah memberikan berkat aja. Karena ini nggak bisa nggak kita bahas. Sejak seceramah 6 tahun yang lalu sampai hari ini, itu begitu budaya kita di Batam ini. Bagus. Mengapresiasi ilmu boleh. Tapi adabnya yang mesti kita perbaiki. Nanti kita bahas juga bagaimana adab dalam belajar. Ini saya sampaikan sedikit. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Maliki. Ibu Iyad kan tuh punya buku. Membuka bukunya saja, membalik halamannya, itu Imam Syafi'i tak mau berbunyi sama sekali.
Coba saya pinjam sebentar Bu ya. Ini saya kalau ceramah tuh suka yang agak izin. Ibu. Nih. Jadi belajar membawa catatan dan pena ini sudah budaya dari para ulama kita dulu. Nih, kan habis tulis nih. Oh, cantik juga tulisan Bu Yen nih. Jadi kalau kita biasa gimana? Mana tadi? Sempat juga ngobrol lagi. Nomor berapa tadi itu? Imam Syafi'i ketika belajar membalik halaman bukunya saja dia usahakan tidak berbunyi. Ini masih bersuara ini, masih ada suaranya. Gimana agak? Ini masih ada suaranya. Begitu halusnya adab seorang murid duduk di majelis ilmu. Itu sedikit aja dulu ya. Belum yang lain-lain. Kalau kita gimana? Guru sudah ceramah, ibu asik juga lagi menulis uang kas. Ibu apa lagi? Saya udah praktekkan kemarin di satu tempat, sebiarkan aja dulu. Udah masuk semua ibu? Gitu. Ini nggak ada. Termasuk juga apa contohnya? Sakit hati ustadz itu bukan kehabis ceramah dia tak dibagi amplop. Enggak, bagi kami biasa. Sakit hati ustadz itu bukan karena dia tak diantar atau tak dijemput ke rumahnya. Enggak. Sakit hati ustadz itu sederhana. Kapan? Ketika dia berbicara, di situ juga panitia membagikan kue kotak. Kan ini nggak dibahas ya kan? Biasa aja gitu nampaknya gitu. Kue kotak jalan. Bukan ibu-ibu gak boleh minum ya. Ini beda lagi nih kasusnya. Ini sudah ada tadi sebelum majelismu. Ini akan kita perbaiki. Jadi majelis adabul Quran ini bukan mengajak ibu ayolah ke majelis ini, yang lain jangan. Tidak. Apa yang kita dapat di sini praktekkan di tempat kita masing-masing. Ibu kan ketua-ketua taklim perumahan, ibu kan ketua-ketua taklim di banyak majelis. Maka ini yang akan dipraktekkan. Maka siapa saja hadir ya, maka kita tidak akan pernah nanti pokoknya kita buat agak beda sedikit. Satu lagi apa? Demi Allah dari sekarang kami katakan, kita tak akan pernah punya iuran wajib. Itu tak akan ada. Tidak akan pernah ada itu. Ya. Jadi gimana nih Pak Ustadz majelis kita nih ke depan? Ini kita mau minta solusi pendapat nanti dengan senior-senior, Bu Eca, Bu Aja Erna, Bu Dodatu, Umi Ria, Bu Yed, pokoknya Bunda Fauzia. Kira-kira baiknya gimana? Tapi kita tidak akan pernah menjalankan di depan jamaah atau minta ibu belum bayar iuran ya, ibu, tak akan pernah itu ada. Ya, jadi ibu datang, pastikan saja jadwalnya tak benturan dengan yang lain, hadir, insya Allah masuk dalam keadaan tidak beradab, pulang beradab. Sudah ada adabnya, pulang lebih mulia lagi, insya Allah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Jadi 5 menit kita buka sesi tanya jawab. Habis ini kita boleh ya, itu roti, kue, ini kita bagikan, kita taruh di depan. Kita break agak 15 menit menunggu Ustaz Daud, boleh kita kontak Buya? Kita menunggu kedatangan Buya Busro. Nanti kita dengarkan juga ilmu dari beliau. Masih bab adab ya, masih bab adab. Nanti endingnya baru kita ramah tamah kata orang, cerita-cerita dan makan siang bersama. Itu yang dapat disampaikan sedikit. Yang mau bertanya kami persilahkan. Kita tidak bicara apa ya, kita tidak bicara sekarang hukumnya ini apa, Ustaz ini apa, enggak. Kita bicara yang ringan-ringan saja. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang itu boleh juga. Silakan kalau ada. Boleh silakan Ibu. Boleh bagi mic-nya. Biar agak ada rirohnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau tanyakan Ustaz masalah yang 7 perkara larangan bagi wanita haid ya. Seperti kami ini kan guru TPQ Ustaz ya, mengajar ngaji. Nah di waktu kami halangan itu kan tetap berhadapan dengan santri dengan membaca
yang doa kibar atau ikro Ustaz ya. Ya. Itu gimana ya Ustaz? Pada saat kita halangan, memang kita nggak menyentuh Al-Quran itu Ustaz, tapi kan santri membacanya ya Ustaz ya. Di saat dia salah, apa yang kita harus lakukan Ustaz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita nggak pakai mic lagi untuk yang bertanya ya. Oke. Bismillah. Mati pula sini akhi. Antum matikan. Baik. Kita jawab ya. Ustadz, kami ini guru Quran Ustadz. Kami mengajar ngaji. Nah, yang pertama saya ingin pastikan tempat dulu. Ibu dalam keadaan haid menstruasi, itu tempat ngajinya di mana? Dalam masjid Pak Ustadz tak boleh. Jadi harus punya inisiatif memindahkan murid ke teras masjid kah atau di mana gitu ya. Nah, di teras boleh Pak Ustadz, boleh. Yang masjid itu yang mana? Kata ulama, masjid itu ruangan yang terbiasa dipakai orang sholat. Bu terbayang tak masjid dekat rumah ibu? Ya. Nah, jadi emperannya itu, terasnya itu tak disebut masjid, makanya boleh aktivitas di sana meskipun dalam keadaan haid. Kalau di Pariaman ada beberapa masjid itu malah di terasnya itu ibu-ibu jualan salalawo. Ya, boleh. Nah, karena itu bukan masjid. Nah, kalau tempatnya dalam masjid, pindahkan. Yang kedua, kami dalam keadaan haid Pak Ustadz, nyentuh Quran tak boleh, membaca Quran kata Ustadz juga tak boleh. Betul. Seketika pindahkan belajarnya ke papan tulis. Misalnya, lalu jangan membaca secara utuh. Ini pendapat ulama ya. Jangan membaca secara utuh. Bacalah dengan terpotong-potong. Ya ayyuha alladzina amanu. Tapi kalau saya ngajar ikro gimana Pak Ustaz? Ikro tak apa-apa. Baba, tasasa, bataba. Boleh. Itu bukan Quran. Quran itu yang mana? Yang berbunyi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada tulisan-tulisan, tapi bukan Quran, hanya tulisan Arab saja atau hadis. Ibu juga harus bedakan. Contohnya apa hadisnya, akhi? Ini yang kita carikan tahu tadi. Man salaka tariqah. Siapa orang yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan langkahnya ke dalam surga. Itu tertulis di dinding misalnya, atau ada di kertas. Boleh kita baca? Boleh. Yang tak boleh perempuan haid membaca Quran. Baca hadis boleh nggak? Boleh. Tapi ibu tuh nggak, jangan baca ini katanya. Kenapa? Itu kan tulisan Arab. Nah, ini tulisan Arab boleh. Yang tak boleh itu Quran. Bunda, jadi begitu Bunda ya. Jadi diakalilah. Jadi ini perlu juga kita sampaikan kepada yang lain. Jangan kita tabrak sesuatu yang sudah diatur ya. Begitu. Baik. Ada lagi? Cukup? Oke. Terkait majelis kita ini tak ada yang ditanyakan ya? Ada? Nggak ada? Ada, silakan. Kalau majelis kita ini pindah-pindah atau tetap di sini? Oke, Masya Allah. Baiknya gimana? Nah, itu nanti dalam ini kita ya. Makanya Bu Haja Erna sama Bu Eca kemarin tanya, Pak Ustadz udah mulai majelisnya, udah ada pengurusnya? Belum. Nah, jadi pengurusnya belum ada, mungkin yang ada tuh pendirinya ya. Jadi yang berempat di depan, kami bermusyawarah, kami kalau ibarat apa tuh aktor intelektualnya lah ya. Nanti kita buat, bahkan kami punya rencana
Mana ibu yang mau menawarkan diri berjihad di jalan Allah, mau mengurusi taklim kita. Nah, itu nanti ya. Misalnya nih uni kita tuh yang berdua, saya yang bagian sana Pak Ustadz, saya yang ngurus gitu. Udah. Nah, jadi kita tidak apalagi yang mau tuh luar biasa dari hatinya, maka kita sebut namanya nanti mujahidah kita. Mujahidah itu kalau mati syahid. Begitu ya. Oke, nanti pindah-pindah atau tidak. Pokok Bunda Datuk sudah mewakafkan tempat ini. Malah beliau punya rencana Pak Ustadz dalam waktu dekat ini akan dibongkar. Dibongkar, dijebol ke sana. Bayangkan lebih besar lagi nanti kami wakafkan Pak Ustadz untuk majelis. Masya Allah. Nah, di sini mungkin sudah jadi satu tempat yang tapi boleh juga nanti ketika memungkinkan kita pindahkan. Tapi kalau kita pindahkan, ini harus kita tambah lagi nanti ya, karena kita ingin ada kesannya yang baik, yang bagus. Jadi aktivitas kita hari ini insya Allah akan kita share di medsos, dan ini juga menjadi ladang syiar kita. Begitu. Oke, silakan Bu ya. Untuk di awal ini kan memang di-share undangannya untuk 50 orang. Mungkin karena kondisi Ustaznya, Ya. seandainya nanti ke depannya berlanjut, apakah memang kita bisa mengajak teman-teman, karena kita kepengen juga teman-teman ikut mendengar. Masya Allah. Ya. Sekarang memang kita batasi ya, peserta 50 orang. Asbabnya banyak hal lah ya. Karena sebenarnya banyak ya yang mau ikut. Cuma kami di awal ini bagus kita mulai dulu. Karena kami ingin di awal ini yang hadir ini adalah orang-orang pilihan. Kita tidak mengatakan jamaah kita yang lain itu bukan pilihan, tidak. Tapi ada sebagian jamaah itu dia hanya follower aja. Follower tahu ya? Dia nggak mau mikir gitu ya, nggak mau ngikut, pokoknya hadir aja gitu. Itu kita tangguhkan sebentar. Dan yang hadir ini insya Allah inilah orang-orang yang akan ikut nanti berjuang menjadi mujahidah. Dan kami yakin esok pertemuan kedua dan ketiga tidak seperti ini lagi. Artinya apa? Kita sudah boleh membawa kawan-kawan kita hadir. Kalau begitu kita tengok banyak nggak hadir. Kalau banyak mungkin nggak pas di rumah ini. Kita mungkin pindahkan nanti ke masjid atau rumah saya aja Pak Ustadz. Rumah saya lebih besar Pak Ustadz ruangannya. Alhamdulillah muat agak 100 orang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Itu rumah ibu didatangi malaikat rahmat. Rumah Bunda Haja Erna setiap minggu datang malaikat rahmat ke dalam. Kalau kalian menengok taman-taman surga kata Nabi, mampirlah, singgahlah, makanlah, minumlah. Apa kata sahabat ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Majelis zikir, majelis ilmu. Kenapa disebut taman surga? Karena bersama kita ada malaikat-malaikat rahmat. Jadi majelis kita ini nanti kita seperti yang ibu dengar tadi, kita tetap akan ada zikirnya, sholawatnya, dan kita pakai sholawat ratibul haddad ya akhi ya. Nah, akhina Daud, Ustadz Daud Al-Bukhari, beliau bersanad tentang itu. Nah, itu nanti yang akan kita inikan. Dan kita juga punya satu yang istimewa. Kita punya mars ya. Tahu ya? Orang menyebutnya sebagian yel-yel. Kalau yel-yel itu pendek aja, itu singkat aja. Ini mars. Ada nama Mars MTQ ada ya. Nah, kita punya mars. Apa marsnya? Nanti Ustadz Daud habis ini akan tegak sebentar sebelum kita makan kue dan menanti kehadiran Buya. Apa marsnya? Ini yang akan beliau sampaikan. Dan ini kita ingin semua jamaah menghafal nanti. Akan kita bagikan pertemuan kedua akhi ya. Kita bagikan rotibnya, kita bagikan marsnya. Semuanya larut dalam semangat juang yang luar biasa. Nah, memang pada akhirnya nanti dengan mars ini kita ingin semua yang hadir itu bahagia hatinya. Banyak masalah mungkin di rumah, sampai di tempat ini sejuk kolbunya.
Letoy lunglai dia tadi turun dari mobil, turun dari motor, masuk ke dalam majelis ini, tegak tulang punggungnya. Semangat. Begitu ya. Jadi mars kita ini semangat. Makanya di majelis Adabul Quran yang agak letoy-letoy, insya Allah akan jadi kuat habis ini. Yang sakit-sakit sikit pulang dari sini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akan kita bicarakan nanti Ibu ya semuanya insya Allah. Kemudian nanti seperti yang kita sebutkan di awal, bersama kita ada Ustadz Rio Arafat Al-Hafiz. Jadi kita fasilitasi jamaah yang ingin memperbaiki bacaan Quran, yang ingin mentahsin bacaannya, memperbaiki bacaannya, atau belajar murotal dengan beliau, lebih kurang seperti yang beliau baca tadi. Ini insya Allah kita ingin begini. Ibu-ibu jangan takut ya, ini ada jamaah ini kalau udah ngomong ngaji ini besok dia tak mau datang lagi. Serius demi Allah wali. Itu terjadi di satu tempat. Saya tak sebutkan tempatnya. Menjaga kode etik jurnalistik kata orangnya. Nah, jadi tak mau ada bacaan-bacaan Qur'annya. Jangan-jangan kita nanti dites. Enggak. Ini juga adab. Ya, tidak boleh kita ngetes orang di tengah keramaian. Sama juga ibu jangan ngetes guru hanya untuk menguji-nguji. Guru itu tahu dia raut wajah orang yang nguji-nguji dengan yang serius bertanya tuh tahu. Orang yang menguji-nguji itu biasanya dia ikut tersenyum, tapi senyumnya senyum sinis. Senyum sinis itu macam mana? Bibirnya satu naik ke atas. Nggak lepas senyumnya. Nah ini akan kita latih adab-adab ini. Ya, tak suka kita kepadanya atau macam-macam. Nanti kita latih untuk menahan hawa nafsu, untuk tidak mempermalukan siapapun di tengah keramaian. Gitu ya. Jadi tak ada tes-tes. Karena ada juga jamaah ini, pandailah ibu tuh baca Quran, karena udah 15 tahun dia wirid Yasin. Ibu tuh follower. Jadi kalau baca Yasin dia ujung-ujungnya aja yang terdengar. Kun fayakun, turjaun. Awalnya tak apa-apa. Ya. Nah, ini nggak apa-apa, nanti pelan-pelan belajar ya. Ada kadang ibu tuh pernah sekali dicoba oleh orang, ibu, coba baca Quran. Karena tak pernah belajar Quran, Al-Baqarah aja lah ya. Al-Baqarah itu 3 huruf pertama tuh kan nggak ada barisnya, betul. Ibu tuh ingat anaknya belajar Iqra 1. Iqra 1 huruf itu kan baris atas semuanya, maka dibaca ibu tuh alamat, padahal alif lam mim. Ada ibu tuh disuruh baca Yasin, syukurlah ada tulisan Latinnya di bawah. Tulisan Latin Yasin tuh ibu tahu nggak? A-nya tuh kan panjang, dibaca ibu tuh ya asin. Ini true story ya, cerita nyata, saya tak ngarang-ngarang. Jadi dari sini lahirlah pemikiran tak bisa ini kita biarkan. Jadi harus ada satu formula yang kita lahirkan. Nah, salah satunya di majelis ini ya. Jadi majelis ini kita tidak akan bahas yang ribet-ribet enggak ya. Pokoknya beradab aja gitu. Oke, paham Ibu ya? Kami rasa cukup. Kita minta Ustadz Daud Bukhari Tegak, mungkin beliau nanti ada yang disampaikan. Bil khusus mungkin menyampaikan mars kita tuh apa ya. Kami boleh tengok ini wajah-wajah yang datang nih, hafal di sini. Besok kalau tak datang lagi berarti dia tak suka dengan majelis ini. Ya, jangan ngotot-ngotot ngajak, nggak usah. Kasih tahu aja ya, kasih tahu kamu nggak datang, nggak suka, udah muak sana Ustadz Caniago tuh, dia aja terus kesini, dia juga hadir sini, dia juga ya. Nah, baik, begitu. Demikian ibu-ibu, habis Ustadz Daud Tegak sebentar, kemudian kita tunggu kehadiran Buya dan sambil makan kue ya. Demikian dari kami, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.